Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Indralaya. Perkenalkan, saya Dusinta Anggraini. Perkenalkan, nama saya Salu Sabina Azhara Aron. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa Ramadhani. Di video ini kami akan membahas tentang asam amino. Tujuan proyek yaitu mengetahui dan memahami definisi dan jenis-jenis protein yang terkandung pada makanan dalam kehidupan sehari-hari. Bahan atau sampel yang digunakan pertama susu, telur, dan daging. Prosedur proyek 1. Baca dan pahami materi tentang asam amino terutama pada makanan yang mengandung protein tinggi. Kedua, carilah bahan makanan berprotein di sekitaran saudara yang akan dijadikan objek. Ketiga, dapatkan informasi tentang bahan makanan tersebut mulai dari jenis protein dan kandungannya. Keempat, videokan bahan makanan dan ketika sedang memakannya. 5. Buatlah kesimpulan dari hasil yang didapatkan. Terakhir, lakukan editing video. Sebelum masuk ke video inti, mungkin kita harus tahu apa itu protein. Pengertian protein menurut John adalah polimer dari sekitar 21 asam amino berlainan yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Keragaman asam amino tersebut terbentuk dari protein yang berbeda dan dapat mempunyai sifat yang berbeda. Rantai samping dapat bersifat polar dan non-polar. Kandungan bagian asam amino polar yang tinggi dalam protein meningkatkan kelarutannya dalam air. Sumber protein berasal dari nabati. Hampir sekitar 70% penyedia protein di dunia berasal dari bahan nabati, terutama berasal dari biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, serta buah-buahan. Pada hewani, sumber protein didapatkan dari daging, telur, susu, dan ikan. Protein hewani disebut sebagai protein yang lengkap dan bermutu tinggi, karena mempunyai kandungan asam-asam amino esensial yang lengkap. Berikut contoh bahan makanan yang mengandung protein. Pertama, susu. Kita semua tahu kalau susu yang biasanya dijadikan pelengkap menu makanan sehari-hari, ternyata susu memiliki jenis protein tinggi. Memang susu kaya akan protein berkualitas tinggi dan berbagai vitamin serta mineral termasuk kalsium, fosfor, hingga vitamin. Saat ini, bagi orang-orang yang tidak dapat mengonsumsi jenis susu protein tinggi dari sumber hewani, sudah banyak jenis susu protein tinggi yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Jenis susu protein tinggi tersebut juga sangat aman dikonsumsi para vegetarian dan orang yang tidak dapat mencerna laktosa. Susu segar memiliki pH yang cenderung normal, sedangkan pada susu yang sudah basi memiliki pH yang cenderung asam karena laktosa difermentasi. Ternyata dalam segelas susu terkandung sekitar 7,5-8 gram protein yang dibutuhkan oleh tubuh anak. Ada dua jenis protein di dalam susu, yaitu kasein dan whey. Protein kasein baik untuk mengontrol tekanan darah agar tetap stabil, sedangkan protein whey baik untuk pertumbuhan dan kesehatan otot pada anak. Yang kedua adalah telur. Telur adalah bahan makanan hewani yang mengandung hampir semua zat gizi makro dan mikro. Telur memiliki kandungan protein dan asam amino lengkap dan seimbang untuk kehidupan. Rata-rata dalam sebutir telur mengandung 6-7 gram protein. Dalam putih telur mengandung 5 jenis protein, yaitu ovalbumin, ovomukoid, ovomusin, ovokonalbumin, dan ovoglolin. Sedangkan pada kuning telur mengandung 2 macam protein, yaitu ovovitelin dan ovolitelin. Selain protein, pada sebutir telur juga mengandung energi, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, kalium, natrium, vitamin A, D, E, K, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, dan mineral zinc dalam jumlah yang cukup. Adapun beberapa manfaat mengkonsumsi telur,
adalah meningkatkan metabolisme, menambah energi, menjaga kesehatan mata dan otak, dan mengurangi resiko penyakit jantung. Yang ketiga ada daging. Bahan makanan berprotein selanjutnya adalah daging ayam. Di sini kami menggunakan sebanyak 250 gram ayam bagian dada. Setiap 100 gram daging ayam bagian dada mengandung sebanyak 31 gram protein. Selain protein, daging ayam juga mengandung kalsium, magnesium, fosfat, kalium, natrium, dan vitamin berupa vitamin C, B1, D, B12, A, dan K. Teknik pengolahan juga mempengaruhi kandungan dari makanan tersebut. Di sini kami menggunakan teknik penggorengan. Sebelum digoreng, daging ayam bagian dada akan memiliki kandungan kalori sebesar 165 kalori, di mana 80%-nya berasal dari protein dan 20%-nya berasal dari lemak. Sedangkan ayam bagian paha akan memiliki kalori yang lebih tinggi, yaitu sekitar 193 kalori, di mana hanya terdapat 24 gram protein per 100 gramnya. Setelah penggorengan, kalori dalam daging ayam bagian dada akan meningkat, yaitu menjadi 186 kalori, di mana sebelumnya hanya terdapat 165 kalori. Kesimpulannya adalah asam amino merupakan monomer atau satuan penyusun protein. Protein yang berasal dari bahan makanan digolongkan ke dalam protein esensial. Makanan yang mengandung protein, contohnya seperti daging ayam, telur, susu, ikan, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.